Diperlihatkan lobi dungeon, portal-portal biru berpendar di berbagai penjuru ruangan, dikelilingi para awaken yang bersiap memasuki dunia pertarungan. Kasatria, pemanah, penyihir, semua berjalan dengan tujuan masing-masing, membentuk party demi party untuk menaklukkan dungeon bersama. Di tengah keramaian itu, rombongan-rombongan kuat melangkah penuh percaya diri, saling mendukung satu sama lain sebagai satu kesatuan tim. Namun Chen Xi melangkah sendirian menuju arena trial pemula, dan mendapati tempat itu kosong melompong. Tak seorang pun di sana. Rupanya semua orang lebih memilih menggarap dungeon bersama party masing-masing, meninggalkan arena latihan solo yang dianggap tak lagi relevan bagi mereka yang sudah berkelompok. Saat mantan kekasihnya menegaskan perbedaan kasta di antara mereka, bahwa membangkitkan rare class menempatkannya di level yang jauh berbeda dari Chen Xi yang hanya mendapat normal class. Di hadapan sang mantan dan kekasih barunya, seorang kasatria berbaju zirah gagah, Chen Xi diminta untuk berhenti mengganggu. Permintaan yang sebenarnya adalah penghinaan terselubung atas statusnya yang dianggap tak sepadan lagi. Pasangan baru itu bahkan tak segan menyindir dengan nada bercanda, mengatakan ayah sang mantan telah mengatur bantuan agar mereka bisa naik level bersama. Sementara Chen Xi katanya toh masih punya para skeleton sebagai teman, jadi tak akan kesepian. Di dunia yang menganut hukum rimba ini, membangkitkan normal kelas berarti ditakdirkan untuk tenggelam di antara orang banyak. Tawa mengejek dari kejauhan menggema, sementara rombongan itu melangkah masuk dungeon dengan penuh kemenangan. Karena itu, ditinggalkan oleh mantan kekasih pun bukan lagi hal yang mengejutkan bagi Chen Xi. Bahkan di antara teman-temannya sendiri muncul perdebatan, ada yang merasa kasihan dan ingin mengajaknya bergabung, namun yang lain buru-buru mengingatkan bahwa itu hanya akan memancing kebencian sang mantan, rival cinta yang kini menjadi tokoh berpengaruh. Chen Xi memilih berdiri di depan portalnya sendiri. Tanpa party, tanpa dukungan siapapun, pilihannya hanya satu, grinding monster sendirian di solo dungeon pemula untuk menaikkan level, langkah demi langkah, jauh dari sorotan siapapun. Di suatu tempat lain, seorang pria bertopeng khusus mengamati sebuah portal yang sama, namun dengan raut wajah yang jauh lebih tenang dan penuh perhitungan. Sosoknya misterius, dilengkapi peralatan berteknologi tinggi di lengannya, mengamati situasi dengan seksama dari kejauhan. Sebuah laporan hologram muncul di lengannya, memberitahukan kepada seseorang yang disebut sebagai Nona, bahwa Chen Xi baru saja memasuki arena trial pemula. Ternyata pergerakan Chen Xi sedang diawasi oleh seseorang. Sebuah portal biru menyala di tengah reruntuhan kuno. Di depannya, sebuah papan aturan bercahaya menampilkan syarat masuk dungeon ini, hanya untuk pemain level 10 ke bawah. Ada satu peringatan penting. Semakin jauh dari pusat dungeon, level monster yang muncul akan semakin tinggi, bertambah satu level di setiap lapisan. Chen Xi melangkah masuk ke dalam pusaran cahaya itu, siap menguji kekuatan barunya untuk pertama kali. Begitu memasuki area dungeon, sistem kembali mengingatkan risiko yang harus ia hadapi. Jika ia memasuki jangkauan monster, serangan akan otomatis terpicu. Namun yang lebih berbahaya, begitu ia melangkah keluar dari zona aman dan memulai pertempuran, tidak ada jalan kembali. Ini murni pertaruhan hidup atau mati. Dari kegelapan, gerombolan Luminous Red mulai muncul. Monster level 1 ini tergolong monster biasa, memberi 10 poin XP per ekor dengan jangkauan serangan sejauh 3 meter. Terlihat sederhana, tapi jumlahnya yang banyak membuatnya jauh lebih berbahaya dari yang terlihat. Kenyataan pahit bagi pemain baru. Di level 0, seorang Awakener hanya memiliki satu skill. Masalah sebenarnya bukan soal seberapa besar damage yang bisa dikeluarkan, melainkan kontrol agro. Begitu banyak monster menyerang secara bersamaan, seorang pemula biasa bisa langsung tumbang. Itulah sebabnya kebanyakan orang yang baru bangkit memilih bertarung dalam tim, atau mencari player kuat untuk membawa mereka naik level. Luminous Red akan respon setiap 8 detik dengan radius patroli 3 meter. Informasi ini akan menjadi kunci strategi yang akan segera dijalankan. Energi biru gelap mulai menyelimuti tubuh Chen Xi. Ia menyadari bahwa ambang batas agro di tepi zona aman seharusnya langsung terpicu begitu melewati garis batas. Alih-alih maju sendirian, ia memutuskan mengambil langkah yang lebih cerdas. Menempatkan makhluk panggilannya sebagai garis pertahanan pertama. Sebuah mata ungu menyala tajam di tengah pusaran kegelapan. Kekuatan sihirnya mengalir deras, membentuk sosok yang perlahan bangkit dari bayang-bayang. Dari dalam kabut hitam itu, satu persatu prajurit tulang berlapis baja bangkit berdiri. Bukan hanya satu, tapi sepasukan penuh, siap menjadi tameng hidup di garis depan pertempuran.
Sebuah cahaya emas menyala terang menampilkan kekuatan sejati yang kini dimiliki Chen Shi, Arcane Grace, trait langka yang membuat seluruh skill miliknya tidak memiliki waktu cooldown sama sekali. Kekuatan yang biasanya menjadi impian setiap Awakener. Namun di balik kekuatan besar itu, ada harga yang harus dibayar. Mana miliknya perlahan mulai menipis, hampir mencapai batasnya. Ia menyadari waktu yang ia miliki tidak banyak lagi. Gerombolan Luminous Red menyerbu dari kejauhan, mata hijau menyala mereka memenuhi kegelapan malam. Puluhan ekor bergerak serempak, mengincar pasukan tulang yang telah menunggu di depan. Chen Shi menggenggam erat senjatanya, matanya menajam menatap gelombang monster yang mendekat. Dengan satu isyarat, ia memerintahkan pasukan bayangannya untuk maju menyongsong pertempuran. Pertempuran pun pecah. Prajurit tulang menebas cepat, darah tikus bercipratan di udara. Satu persatu Luminous Red mulai berjatuhan. Namun jumlah mereka yang begitu banyak membuat pertarungan ini jauh dari kata mudah. Satu demi satu Luminous Red tumbang oleh serangan pasukan tulang. Notifikasi sistem terus bermunculan. Berhasil mengalahkan Luminous Red, mendapatkan 10 EXP, berulang kali muncul di layar. Medan pertempuran kini dipenuhi bangkai tikus bercahaya, sementara pasukan bayangan Chen Shi terus bergerak maju tanpa henti, mengumpulkan XP demi XP menuju kekuatan yang lebih besar. Di tengah kabut pertempuran, indikator level menunjukkan angka 0, dengan progres 5,45%. Chen Shi terus melangkah maju, sementara pasukan bayangannya bergerak di sekelilingnya, terus memburu satu persatu Luminous Red yang tersisa. Notifikasi sistem terus bermunculan tanpa henti, satu demi satu Luminous Red tumbang, XP demi XP terkumpul. Pertempuran ini bukan lagi soal bertahan hidup, tapi soal seberapa cepat ia bisa menguasai medan perang. Sebuah pilar cahaya biru menjulang tinggi ke langit malam, menandakan momen penting telah tiba. Belum genap 10 menit sejak memasuki dungeon, Chen Shi berhasil naik dari level 0 ke level 1. Sebuah pencapaian yang jauh lebih cepat dari yang biasa dialami pemain lain. XP yang didapat saat bertarung sendirian jauh lebih besar dibanding XP yang harus dibagi rata dalam party dungeon. Status karakter kini terpampang jelas. Chen Shi kelas Shadow Mage level 1 dengan HP dan mana masing-masing 100 serta seluruh atribut dasar berada di angka 10. Sistem memberikan hadiah tambahan atas kenaikan level ini. 5 poin atribut bebas untuk dialokasikan sesuka hati. Sebuah keputusan kecil yang akan menentukan arah kekuatannya ke depan. Tanpa ragu, seluruh poin ia curahkan penuh ke satu atribut, Intelligence. Sebuah cahaya biru terang memancar dari tubuhnya, menandakan perubahan kekuatan yang baru saja terjadi. Untuk kelas sihir, Intelligence adalah fondasi utama. Atribut ini menentukan besarnya damage sihir yang bisa dikeluarkan, sekaligus batas maksimum mana yang dimiliki. Sebuah pilihan strategis yang sejalan dengan gaya bertarungnya sebagai pengendali pasukan bayangan. Chen Shi menegaskan dalam hati, yang paling ia butuhkan sekarang bukan kekuatan serangan pribadi, melainkan mana. Sebab mana adalah sumber daya utama yang memungkinkan dirinya terus memanggil dan mempertahankan pasukannya. Dengan mana yang kini meningkat menjadi 250, ia bisa mengerahkan jauh lebih banyak summon untuk mempertahankan kendali penuh atas medan pertempuran. Sebuah langkah kecil yang membuka jalan menuju kekuatan yang jauh lebih besar. Api ungu menyala di sepanjang reruntuhan kuno, membakar bangkai para Luminous Red yang telah tumbang. Pasukan tulang berdiri kokoh di tengah medan, menjadi saksi atas dominasi yang perlahan mulai terbentuk. Chen Shi melangkah tenang di tengah barisan pasukan tulangnya yang kini berjumlah jauh lebih banyak. Sebuah bola energi merah menyala di ujung tongkatnya, menegaskan posisinya bukan lagi sekadar pemula, melainkan seorang komandan yang mulai menguasai medan perang. Langkah kakinya terasa lebih ringan, namun penuh keyakinan. Setiap jejak yang ia tinggalkan di atas batu kuno itu menjadi pertanda bahwa perjalanannya menuju kekuatan sejati baru saja dimulai. Chen Shi melangkah maju, kini memasuki lantai kedua dari dungeon ini. Pasukan tulangnya mengikuti dari belakang, siap menghadapi tantangan baru yang menanti di kedalaman reruntuhan kuno. Sekumpulan Grey Wolf muncul dari kegelapan, menggeram dengan mata merah menyala. Monster level 2 ini memberikan XP lebih besar dari sebelumnya, 20 poin per ekor. Sebuah lompatan tantangan yang menandakan medan pertempuran mulai lebih berbahaya. Chen Shi kembali mengaktifkan kekuatannya, memanggil lebih banyak pasukan bayangan untuk menghadapi gerombolan serigala. Para skeleton bergerak cepat, melompat menerjang musuh dengan pedang terhunus. Pertarungan antara pasukan tulang dan kawanan serigala berlangsung sengit.
Darah bercipratan di setiap sudut, namun satu persatu Grey Wolf mulai berjatuhan, memberikan XP yang terus bertambah. Cahaya kuning keemasan menyelimuti tubuh Chen-Shi, menandakan ia baru saja naik level. Statusnya kini menunjukkan Chen-Shi Shadow Mage telah mencapai level 2 dengan progres 45%. Kekuatannya terus bertumbuh seiring jumlah musuh yang ia taklukkan. Pertempuran terus berlanjut tanpa jeda. Pasukan tulang terus menebas hingga seekor demi seekor Grey Wolf tumbang tak berdaya di atas lantai batu dingin. Api ungu menyala di sekujur tubuh para serigala yang telah kalah, menandakan proses penyerapan XP berjalan sempurna. Pasukan tulang melangkah pergi meninggalkan medan yang kini dipenuhi bangkai, mencari mangsa berikutnya. Dari balik reruntuhan kuno, sekumpulan ular raksasa muncul mengintai. Tubuh mereka bercahaya hijau, menyala mengelilingi Chen-Shi dan pasukannya dari segala arah. Sebuah ancaman baru yang jauh lebih besar dari sebelumnya. Chen-Shi mengangkat tongkatnya tinggi, memberi komando kepada pasukannya untuk menyerang. Pertempuran pecah dalam kekacauan penuh, para skeleton bertarung melawan ular-ular raksasa yang menyerang dari berbagai penjuru. Satu persatu Bell Snake berhasil ditumbangkan, masing-masing memberikan 30 poin XP. Notifikasi kemenangan terus bermunculan, menandakan kekuatan Chen-Shi kian menguat seiring pertempuran yang terus berlanjut. Waktu telah berlalu 2 jam sejak pertempuran dimulai. Medan kini dipenuhi bangkai monster yang terbakar cahaya ungu, serigala, dan ular tergeletak di sekeliling Chen-Shi, yang berdiri tenang di tengah reruntuhan, dikelilingi pasukan tulangnya. Chen-Shi merenung sejenak. Hanya dalam waktu 3,5 jam, ia telah berhasil mencapai level 5. Sebuah fakta penting mulai terungkap. Setiap kali naik 5 level, ia berkesempatan membuka skill dan trait baru. Jarinya menyentuh layar sistem yang bercahaya biru, membuka sesuatu yang telah lama ia nantikan sejak awal petualangannya di dungeon ini. Sebuah ikon baru muncul di layar statusnya. Sebuah kekuatan yang belum pernah ia miliki sebelumnya, siap untuk digunakan dalam pertempuran selanjutnya. Sistem mengumumkan skill baru yang terbuka, Corpse Explosion. Skill ini tidak memiliki cooldown maupun cost mana sama sekali. Efeknya sangat mematikan, meledakkan skeleton yang sedang dikendalikan, memberikan 300% magic damage kepada seluruh unit musuh dalam radius 2 meter. Chen-Shi tak bisa menyembunyikan kegembiraannya. Matanya berbinar, menyadari betapa luar biasanya kekuatan baru yang baru saja ia dapatkan.